Capricorn, apa kabar? Saya akan membuat bacaan menggunakan beberapa deck, Oracle dan Tarot untuk melihat tema utama Capricorn pada saat ini. Dan satu kartu yang muncul untuk tema kita menggunakan Mystical Shaman Oracle adalah The Moon. The Moon itu mengimplikasikan semua ada waktunya. Jadi apa sih yang kita bisa ambil pelajarannya dari The Moon itu adalah kita nggak terburu-buru. Satu, dua, kita bisa ngatur waktu. Yang ketiga, kita nggak gampang freak out karena kita tahu semua kesempatan itu bisa datang lagi. Ya, itu. Jadi jangan merasa bahwa ada satu kesempatan yang hilang itu artinya tidak akan pernah bertemu lagi. I don't think so. Ya, kayaknya tenang. Mungkin belum waktunya aja. Nanti akan ada gilirannya. Scorpion. Ini kartunya sebenarnya lebih banyak hitam putih, tetapi ini ada warnanya, sehingga ini punya aksen tertentu. Dan Scorpion itu adalah kemampuan untuk bertahan dan menyerang di saat menyerangnya sangat fatal, di saat orang lain tidak menduga. Jadi ini kalau saya melihat lebih Capricorn sedang berstrategi apapun lawannya, dan saya berasumsi ini adalah hal yang positif, apapun lawannya itu punya kekuatan lebih besar, dan oleh sebab itu Capricorn harus sangat berhati-hati mengambil langkah dan harus memperhitungkan kalau pihak lain itu juga mempersiapkan satu hal yang besar yang bisa merugikan atau menghancurkan, harmful untuk Capricorn. Saya menggunakan tarot, core-nya adalah Five of Cups. Ada perasaan kalah, ada perasaan gagal, ada perasaan bahwa yang dilakukan itu tidak mencapai hasil maksimal. Tetapi sebenarnya masih ada kesempatan lain yang mungkin Capricorn terlewatkan. Apa sih fondasinya? Three of Cups. Mungkin barangkali ini ada kaitannya dengan pertemanan, kerjasama, atau dengan pihak-pihak yang biasanya memberi keuntungan kepada Capricorn, tetapi pada saat ini barangkali memang ada ujiannya. Apa sih masa lalunya? Six of Swords. Jadi apapun kesepakatan ini sudah pernah berjalan, tetapi tidak sesuai dengan harapan. Dan apa yang dipikirkan, apa yang menjadi tema utama adalah Five of Cups. Jadi pada saat ini Capricorn tidak bisa melepaskan pikiran bahwa ini seharusnya begini. Kemarin biasanya begini baik-baik aja, kenapa sekarang tidak? Dan itu menjadi hal yang membuat Capricorn frustrasi. Nah, ke depannya Capricorn berusaha untuk memperbaiki hubungan ini. Ya, yang tadinya dasarnya adalah emosi karena pertemanan, karena kasih dan sayang, sekarang fokuskan untuk kerjasamanya itu saja. Jangan dibuat complicated. Atau memang Capricorn tidak ingin membuatnya menjadi lebih complicated, lebih praktis aja. Apa sih yang dilihat orang lain tentang Capricorn? Five of Swords. Five of Swords ini perasaan yang negatif gitu. Jadi mungkin Capricorn frustrasi dan bereaksi keras terhadap hal ini sehingga orang lain merasa kasihan kepada Capricorn. Ini yang terlihat ya, merasa kasihan karena seperti gagal dan tidak bisa keluar dari perasaan gagal. Orang lain melihatnya begitu. Two of Pentacles. Kalau Capricorn melihat diri sendiri, itu sebenarnya sedang mau mengambil keputusan. Jadi untuk kedepannya saya mesti ngapain? Tapi sebenarnya emosi gagal itu tidak lagi menjadi utama sekarang. Nah, sarannya apa di sini? The Wheel of Fortune. Ini The Wheel namanya kalau untuk deck ini. Ini adalah lakukan apa yang terbaik. Serahkan semua kepada yang lebih besar di sana. Keberuntungan itu berada di niatan kita. Kalau niatan kita baik, maka nggak mengherankan gitu kalau banyak keberuntungan tiba-tiba tersedia di depan kita. Kita berpikirnya begitu.
Capricorn harus berpikir begitu untuk merasa baik-baik saja. Ya itu saran, karena kartunya kartu saran. Outcome-nya, Nine of Wands. Nah, sementara situasinya masih berat, bertahan. Bertahan aja. Jangan terpancing untuk melakukan hal yang buruk. Itu aja. Ini penggambarannya seperti itu. Ambil hanya jika resonate, saya hanya mengatakan apa yang saya lihat dari kartu-kartu ini. Nah, apa sih penjelasan di balik ini gitu ya? Pertama adalah cincin. Ya, udah tahu kan? Itu artinya memang kenapa sih begitu menuntut? Kenapa begitu sakit hati? Kenapa begitu merasa irritated, frustrasi? Karena Capricorn menganggap bahwa ini kan sebenarnya sudah disampaikan bahwa masing-masing berjanji, but somehow nggak kejadian. Karena memang apa? Karena manusia itu bisa berjanji, hanya bisa berjanji. Kenyataannya bukan manusia, seberapapun ingin memenuhi waktu. Sudah beda, konteksnya udah berbeda. Walaupun ada hitam di atas putih, konteksnya udah berbeda sama sekali. Sekarang yang dipikirkan hanyalah bagaimana kesejahteraannya si anak aja. Very clear ya, very clear. Jadi kalau saya melihat ini lebih pertentangan antara dua orang kekasih, tapi kekasih itu tidak harus romantik ya. Jadi tetapi adalah hal yang tadinya disatukan oleh cinta, sekarang mau nggak mau harus dibawa ke yang praktis aja. Kenapa? Yang dilindungi sekarang bukan hanya Capricorn, tapi ada pihak lain yang lebih berharga, precious one, anaknya. Ya, itu aja, fokus ke situ. Walaupun sebenarnya dalam hati Capricorn masih ingin memenangkan situasi ini dan masih ingin melakukan sesuatu yang keras terhadap satunya. Kenapa? Kenapa punya kebutuhan untuk pengen nyakitin lain? Ini saya hanya ngelihat yang di sini ya. Jangan diambil kalau tidak resonate. Karena belum bisa melepaskan. Kenapa masih butuh untuk menyakiti? Karena hatinya juga masih belum bisa bilang bahwa saya tuh nggak kalah gitu. Saya itu dalam kondisi sepertinya tidak beruntung. Itu karena jadwal aja gitu. Karena memang ini bukan jalan saya. Belum bisa berpikir bahwa kondisi ini terjadi sebenarnya adalah untuk kebaikan Capricorn sendiri. Capricorn berpikir yang baik hanya dengan kerangka pikirnya Capricorn. Capricorn nggak bisa melihat bahwa semesta itu ingin memberi hadiah, tetapi cara berpikir semesta tidak sama dengan cara berpikirnya Capricorn, karena Capricorn terlalu terfokus, terokupasi dengan satu cara berpikir sendiri. Nah, sarannya apa? Five of Water. Dilewatin aja perasaan sedih tersebut. Five of Water sama, jadi itu sama dengan tema utamanya Five of Cups. Jadi apapun ini memang kenapa Capricorn begitu bermasalah yang di sini ya, yang keluar di energi ini. Karena hatinya begitu terlukai. Kenapa hatinya begitu terlukai? Karena Capricorn punya ekspektasi tinggi terhadap janji seseorang yang tidak bisa dipenuhi. But just remember ya, seberapapun manusia ingin menjanjikan sesuatu, itu belum tentu bisa dipenuhi. Karena saya Pisces ya. Jadi saya tahu persis bahwa saya itu selalu ingin berjanji sesuatu, ya, ingin semuanya baik-baik aja dan ingin semuanya tidak berubah. Tetapi mau ngomong apa, Pisces itu zodiak terakhir dan selalu conclusion. Itu butuh panjang buat Pisces ya. Saya hanya ingin memberitahu Capricorn bahwa kondisinya itu tidak selalu sama dengan kondisinya Capricorn. Seberapapun saya ingin sesuatu stabil, yang stabil buat saya adalah pengakhiran. Dan untuk saya bisa menerima bahwa pengakhiran adalah tema hidup saya, itu cukup panjang. Dan dalam perjalanannya itu tentu saja banyak orang-orang di sekitar saya atau pihak-pihak di sekitar saya yang punya ekspektasi sesuatu dan ternyata mendapatkan hal lain. Dan itu untuk saya bisa menerima itu, saya menjadi aktor utama perubahan tersebut itu juga nggak mudah. Sama dengan yang menerima kondisi bahwa apa yang diharapkan itu tidak sama dengan apa yang dibicarakan. Five of Cups, merasa tertinggal. Jadi karena ini
kartu saran Five of Water, Five of Earth, ya. Jadi sarannya bentuknya adalah Nine of Air. Nine of Air. Ini semuanya adalah kartu perasaan tertinggal dan dikhianati. Tapi ini masuk di dalam saran. So, bagaimana saya bisa memformulasikan saran dari kartu-kartu ini? Sesungguhnya saya juga nggak tahu, ya. Tapi yang paling bisa saya katakan untuk mendekati minimal apa pesan yang ingin dikeluarkan di sini adalah Capricorn, kalau kamu merasa dikhianati, dan barangkali memang itu kenyataannya, jangan mencoba untuk mengatakan sebaliknya. Jadi kalau saya tadi mengatakan bahwa ini karena ekspektasinya terlalu tinggi sehingga kita menjadi frustrasi gitu ya. Gimana caranya supaya nggak frustasi? Ya ekspektasinya direndahkan. Enggak, tetap Capricorn is Capricorn. Kalau memang merasa sedih dan merasa harus bereaksi keras, lakukan. Itu sebenarnya saya sebagai orang Pisces ya, orang Pisces itu mengatakannya berat karena saya punya kecenderungan yang lain, tetapi kan saya sudah paham bahwa Pisces dan Capricorn itu kan square. Memang beda, memang selalu bertabrakan dan entah kenapa barangkali ini pihak satunya memang Pisces. Ya, memang Pisces yang sangat berbeda dengan Capricorn. Tapi karena informasi ini mengatakan bahwa kalau memang terasa betrayed, jangan mengabaikan, karena itu adalah real buat Capricorn. Lewati aja dulu proses ini, mudah-mudahan Capricorn bisa menemukan kembali core-nya, bahwa apa yang hilang itu tidak sepenuhnya adalah hilang. Justru hilangnya itu dilepaskan dari beban tertentu untuk bisa menemukan harta yang baru kelihatan kalau hal tersebut dihilangkan, dilepaskan dari diri kita. Oke, Capricorn, wanita Indonesia di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.